Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Segala puji kita panjatkan pada Allah atas nikmat dan karunia yang telah Allah anugerahkan pada kita semuanya. Selawat serta salam semoga tercurah pada Nabi kita yang mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu sekalian yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Kita bersyukur pada Allah. Di antara nikmat Allah kita dimudahkan berada dalam majelis yang mudah-mudahan bawa berkah bagi kita semuanya. Berkah itu artinya kita mendapatkan kebaikan yang banyak. Dan di antara makna-makna berkah nanti akan kami juga singgung di kesempatan pagi hari ini. Semoga pertemuan ini jadi pertemuan yang penuh berkah. Kita akan membahas tema umum sehidup sesurga, yang dimana bahasan intinya yang pertama kita akan membahas tentang mitsaqan ghalidha. Terus yang kedua tentang tips untuk menggapai rumah tangga yang sehidup sesurga. Lalu yang ketiga, bagaimana suami memahami istri. Kemudian yang keempat, bagaimana istri bisa memahami suami. Ada di PDF, ibu-ibu pegang? Ada? Baik. Coba di-share, bisa? Di layar. Zoom out. Baik, ini tema umum kita. Pertama, mewujudkan mitsaqan ghalidha. Lalu tips jitu mewujudkan keluarga bahagia sehidup sesurga. Terus yang ketiga, memahami istri. Yang keempat, memahami suami. Sebagian pembahasan ini sebenarnya pembahasan untuk bekal pranikah. Jangan tertawa dulu, Bu. Nanti penting ini, Bu. Karena saya yakin ada yang hadir di sini single sejati. Saya istilahkan itu Mbak Siti. Maka nanti manfaat insya Allah. Dan ini sebagian bahasan saya di pranikah seperti ini. Kemudian bahasan yang lainnya ya ini kelanjutan dari pranikah ya untuk rumah tangga. Ya, untuk rumah tangga secara umum nanti di memahami istri, memahami suami. Yang belum nikah insya Allah bekal ini manfaat sekali. Karena biasanya hal-hal yang sifatnya mendasar ini kurang dipahami. Sehingga yang sudah berumah tangga, ada yang 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, itu pun belum bisa memahami suaminya seperti apa. Suami juga tidak bisa memahami istrinya itu seperti apa. Nah, sehingga kita akan bedah satu persatu pembahasan ini. Ya. Coba saya ingin tahu dulu yang belum pernah nikah sama sekali. Coba ngacung. Itu kan sudah saya bilang itu. Ada. Dan saya yakin yang hadir di sini juga yang besok ingin punya mantu, coba ngacung.
Tuh. Bingung juga tuh cari mantu. Dua-duanya, Bu. Ini ngaruhin nanti tema ini nih. Nah, kita bahas satu persatu di sini ya. Insya Allah saya sampai jam 11, saya nanti bagi beberapa sesi. Nanti di sesi paling terakhir ada kuis. Kuisnya pertanyaan di Google Form nanti. Itu ujian untuk, sebenarnya kalau saya di kelas pranikah itu untuk dijodohkan. Nah, berarti kalau dapat 100, bilang saya aja, nanti saya kasih jodoh langsung besok itu. Saya cari Mas Joko nanti. Ya, saya kan bisa berargumen nanti. Oh, ini Mbak Siti ini nih, dia dengar kajian nih dengan seksama sampai selesai, dapat 100 nih. Masa kamu nggak mau kayak begini nih? Ha. Sama nanti yang cari mantu juga nih. Ah, ini mantunya nih bagus sekali nih, Bu. Nah, dapat 100 itu berarti dia nggak ngantuk ikut kajian pagi ini. Dia ada ujiannya. Bisa share screen? Share screen? Bisa? Oke. Kita bahas pertama istilah misakon ghalidha. Apa misakon ghalidha? Ini istilah dalam ayat Al-Quran, ibu-ibu sekalian. Sebenarnya kalau kita mau lihat pengertiannya, misak itu artinya perjanjian. Ghalidha yang kokoh. Ada di pembahasannya di ayat pertama surat Al-Ahzab ayat 7, tapi ini kaitannya dengan perjanjian Allah dengan Rasul yang mendapat predikat ulul azmi. Kita skip yang ini. Al-Ahzab ayat 7. Karena tidak nyambung dengan pembahasan kita. Ayat kedua, ada istilah misakon ghalidha lagi, yaitu di surat An-Nisa ayat 154. Di akhir ayat dikatakan, wa qulna lahum la ta'du fisqan ghalidha. Dan kami perintahkan pula kepada mereka, janganlah kamu melanggar peraturan mengenai hari Sabtu. Ini berarti tentang kaum Yahudi. Dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang kokoh. Terus di ayat yang ketiga, nah ini pembahasan kita nyambung di sini nih. Wa in aradtum istibdala zaujin makana zaujin wa ataitum ihdahunna qintara fala ta'khudhu minhu syai'a ata'khudhunahu buhtana wa itsman mubina wa kaifa ta'khudhunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'd wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali sedikit pun darinya. Tentang pemberian suami pada istri ini pembahasan yang lain. Apakah kamu mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan melakukan dosa yang nyata? Dan perhatikan di bagian yang ini. Dan bagaimana kamu akan mengambil kembali padahal kamu telah bergaul satu sama lain sebagai suami istri. Dan mereka istri-istrimu telah mengambil perjanjian yang kokoh, yang kuat, yaitu ikatan pernikahan dari kamu. Nanti bisa lihat di mushaf Al-Quran itu diterjemahin, ya, pernikahan atau perjanjian yang kuat, yaitu ikatan pernikahan. Ikatan pernikahan. Maka tadi ayatnya apa? Surat apa tadi yang terakhir, Bu? An-Nisa 20:21. Misalkan ghalidha di situ artinya perjanjian yang kuat, tapi lebih spesifik lagi maknanya adalah ikatan pernikahan. Ikatan pernikahan. Jadi kita simpulkan di sini. Ya bisa.
Tidak bisa share screen? Mafi? Share screen nggak bisa? Kelas. Bentar ya. Oke. Tadi An-Nisa ayat berapa? 20, 21. Nah, sekarang kita pahami dulu tafsir An-Nisa ayat 20, 21. Syekh As-Sa'di mengatakan, ini sepertinya sinyal saya nggak kuat. Ada wifi nggak, Mas? Sebentar Ibu. Coba lihat perkataan dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Beliau menjelaskan, misakon golizo itu merujuk pada gram, bayarnya tahun depan. Boleh. Bisa tertunda, Bu. Itu bisa tertunda. Berarti yang kelima apa? Ijab kabul. Ulang, coba satu. Satu apa? Calon suami. Yang kedua, calon istri. Ada dulu. Saat saya mau nikah gimana? Ya ada calon dulu. Dapat calonnya bagaimana? Carilah. Carinya di mana? Rumah Ilsa, Masya Allah. Tapi kata kuncinya satu aja, Bu. Kalau saya ini ya, nasihati ini yang belum dapat jodoh ini ya. Ya, syaratnya nggak macam-macam. Itu aja. Laki-laki perempuan sama tuh. Jadi kalau sudah mintasnya terlalu spesifik, saya minta mengenai menjalani tanggung jawab ini sudah disebutkan dalam hadis dari Jabir bin Abdullah. Ya. Jabir bin Abdullah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fattaqullaha fin nisa, fa innakum akhastumuhunna bi amanillah." Bertakwalah kepada Allah dalam memperlakukan istri kalian dengan menunaikan hak-hak mereka. Dengan menunaikan hak-hak mereka sesuai dengan kewajiban kalian. Di sini Nabi SAW sebut fattaqullaha fin nisa. Bertakwalah kepada Allah dalam memperlakukan istri kalian. Berarti bentuk dari tanggung jawab suami itu perlakukan istri dengan menunaikan hak-hak mereka sesuai dengan kewajiban kalian. Berarti ini untuk menjelaskan yang tadi disebutkan oleh Syekh As-Sa'di tadi. Ya, untuk menjelaskan apa yang disebutkan oleh Syekh As-Sa'di tadi. Coba bisa share screen? Sudah belum? Belum? Oke.
Perhatikan di sini baik-baik. Ini rinciannya banyak ini, Ibu. Bertakwalah kepada Allah dalam memperlakukan istri kalian. Fa innakum akhastumuhunna bi amanillah. Karena kalian telah mengambil istri kalian dengan amanah dari Allah. Yang namanya amanah itu, si A ini misalnya nitip. Mas, saya nitip ini ya. Tek, saya pegang itu barang ini. Yang namanya barang titipan, ya dititip aja. Barang titipan itu boleh dipakai atau tidak? Boleh? Barang titipan boleh dipakai? Boleh? Tidak. Dia cuma pegang saja. Oke, kalau saya mau beralih ke pembahasan jauh di sini, kalau dalam istilah muamalah, kalau itu istilahnya wadiah, ya nggak boleh dipakai. Tapi ketika ada dana ibu misalnya ada di suatu lembaga, terus itu diputar, ya itu bukan wadiah namanya, Bu. Tapi kalau itu dikunci, cuma ibu saja yang make itu, saldo ini hanya ibu yang make, untuk masuk di situ harus pakai. Terusnya, kalau menurut saya itu bukan ya, bukan kordun, bukan, tapi itu masuk dalam saya scan itu seperti uang yang dari dompet saya sendiri. Sehingga kalau ini pembahasannya sorof, maka pengaruh-pengaruh free ongkir di situ nggak ada ngaruh sama sekali. Free ongkir itu cuma pelayanan dari si penjual supaya kita nanti balik lagi pakai pelayanan tersebut. Sehingga kalau bagi saya pakai GoPay itu misalnya pakai aja. Oh, ada free ongkir di situ, ya nggak masalah. Ya namanya pengguna yang punya, dia pengen kita balik lagi, dia kasih diskon kalau kita bayar pakai itu. Itu bukan wadiah lagi. Balik ke sini, kalau itu amanah, ibaratnya itu ini. Saya punya anak perempuan, saya nitip sama kamu, si laki-laki. Kalau itu amanah, berarti kan maksudnya gini, perempuan ini saya titip, tolong tanggung jawab, tolong jaga dengan baik, jangan macam-macam dengan dia ya. Kamu nggak boleh kasarin dia, kamu nggak boleh mukulin dia, itu namanya amanah. Tapi kalau kelakuannya ketika dititipi, dia kasari barang tersebut, dia rusakin barang tersebut, nggak amanah. Ini nggak masuk lagi dalam pembahasan tadi itu. Dia tidak pegang misakon goliza. Maka Allah katakan, Nabi SAW katakan, fa innakum akhastumuhunna bi amanillah. Kalian telah mengambilnya itu dengan amanah dari Allah. Wastahlaltum furujahun. Dan kalian telah halalkan kemaluan mereka. Bikalimatillah, dengan kalimat Allah, yaitu dengan syariat, dengan ijab kabul tadi. Dengan adanya ijab kabul, hubungannya kan sebelumnya haram. Kemudian dengan adanya ijab kabul jadi halal. Pertanyaannya, ketika sudah jadi suami istri jadi mahram apa bukan? Hah? Ini sekalian kuis aja deh, coba ada yang ngacung, jelaskan ke saya. Yang benar saya kasih hadiah satu sama dari panitia satu. Ayo. Ada? Mahram apa bukan, kasih alasan. Yang bilang yang bukan mahram kasih alasan juga.
Ada? Pegang-pegang aja tuh, kasih Ibu. Yang mana Ustaz? Nah, situ dulu sana tuh, satu. Ini ya Tat? Iya, situ Bu. Suami istri ketika sudah nikah itu mahram apa bukan? Kasih alasan. Sebentar Ustaz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab, mudah-mudahan benar karena Ana juga lagi belajar. Menurut Ana sih bukan mahram, karena mahram itu kan yang tidak bisa kita nikahi. Oke, Masya Allah. Kalau suami kita berarti nggak bisa macam-macam dong kalau gitu. Bisa Ustadz. Oh bisa. Dalam kategori terus? Beliau itu kan spesial, karena kan spesialnya itu kalau mahram itu kan tidak bisa kita nikahin. Kalau ini kan bisa kita nikahin dan beliau tanggung berarti jawab. Setelah akad nikah jadi mahram apa bukan? Jadi mahram Ustadz. Kok bisa? Iya. Kok bisa Bu? Coba pelajari mahram dulu. Mahram itu apa? Mahram itu kan yang tidak bisa dinikahi Ustadz. Iya. Jadi suami kita kan bisa kita nikahin. Tapi, iya betul. Ketika sudah nikah itu jadi mahram apa bukan? Jadi mahram Ustadz. Jadi mahram? Iya. Kalau saya bilang bukan Bu. Tapi muhrim. Hah? Muhrim itu orang yang ihram Bu. Orang ihram ya. Pakai kain ihram itu namanya muhrim. Itu. Tapi kasih hadiah aja nggak apa-apa. Coba satu dari sini ada, sebelah sini silakan Bu. Pendapat yang lainnya lagi. Saya belum kritis ini, belum. Sampaikan pendapat aja dulu. Sini Bu. Ya ada standing mic di sana. Nah, sini. Di depan ini. Nanti belakang nyusul ya. Sebentar, mic-nya lagi OTW. Berdiri yang tadi nunjuk dan sudah ditunjuk Ustaz. Yang Ibu yang kacamata Bu. Ya. Silakan. Ya. Dek. Assalamualaikum. Suami istri itu bukan mahram. Mahram adalah lawan jenis yang haram untuk dinikahi, Ustadz. Ketika sudah nikah? Sementara suami dan istri tidak haram untuk dinikahi, untuk menikah. Iya, berarti ketika sudah nikah masih tetap bukan mahram? Oh, mahram. Sebelum nikah bukan mahram. Oh iya, bukan mahram, Ustadz. Ketika sudah nikah? Ketika sudah nikah, ya bukan mahram sih. Iya, ketika sudah nikah bukan mahram. Sebelum nikah bukan mahram. Jelas. Karena kan setelah nikah mahram. Mahram itu setahu saya dari jalur nasab dan dari jalur nikah. Oke? Ya, tetapi dari istilah jalur nikah itu, Bu, itu tetap bukan maksudnya jadi mahram seperti mahram karena nasab, Bu. Cuma hubungannya jadi halal. Nah, kalau Ibu pakai istilah kayak gini nih, nanti sulit pahami fikih Syafi'i. Di mana fikih Syafi'i itu menyatakan yang bukan mahram jika bersentuhan saat wudunya itu ada, batal Bu. Suami istri juga demikian batal kalau dalam mazhab Syafi'i ya. Saya belum benarkan pendapat nih. Ya. Dalam mazhab Syafi'i. Di bawah, agak delay. Tes. Ibu akan sulit pahami dalam fikih Syafi'i itu jika suami istri tetap dalam mazhab Syafi'i itu nganggap bukan mahram Bu, walaupun sudah ada akad nikah. Cuma istilahnya jadi halal untuk hubungan. Gitu. Baik, nanti kasih hadiah lagi itu. Saya ingin luruskan aja. Jadi istilahnya itu bukan ibu ketika punya suami, saya sudah punya mahram, bukan. Saya sudah ada orang yang halal dengan saya, yang nanti kalau safar, dia boleh nemani saya. Tapi nanti kalau ternyata dia bukan suami saya lagi, kembali lagi istilahnya bukan mahram, Bu. Iya kan? Artinya dia orang lain. Gitu. Jadi ini perlu dipahami baik-baik nih. Ya, saya paham maksud Ibu. Ya, ketika nikah kan kami jadi halal. Betul.
Tapi istilahnya tetap itu bukan mahram. Ya. Cuma segala hubungan jadi apa? Halal. Ibu boleh menyentuh suami ibu enggak? Boleh. Siapa yang larang? Masalah pembatal wudhu itu cuma kasus wudhu saja, Bu. Ustaz, saya boleh nyentuh suami saya? Ya boleh lah. Yang nggak boleh nyentuh ya suami orang, Bu. Wastahlaltum furujahun. Dengan akad nikah itu kamu menghalalkan kemaluan mereka. Hubungan jadi halal bi kalimatillah. Walakum alaihinna, dan hak kamu yang mesti dijalani istri, alla yuti'na furusyakum ahadan takrohunahu. Tidak boleh ada laki-laki lain yang apalagi kamu tidak sukai menginjak permadanimu, menginjak rumahmu tanpa izin. Istri masukkan gitu saja, nggak boleh. Fa in fa'alna dzalik fadribuhunna darban ghayra mubarrihin. Jika dia kok nekat seperti itu, dia lakukan nusyus. Dia bawa masuk laki-laki lain dalam rumah tanpa izin suami, itu namanya nusyus, Bu. Nusyus itu artinya tidak taat. Apa bahasa kita, Bu? Apa, Bu? Membangkang. Apalagi bahasa lainnya lagi, Bu? Ngeyel, Bu. Fadribuhun. Maka pukullah dia, istri. Tapi di sini rinciannya, bukan lihat di hadis ini, rinciannya bukan langsung main pukul. Nanti lihat lagi An-Nisa ayat 34. Kalau di An-Nisa 34, nasihati dulu. Kalau tidak mempan, dihajar atau diboikot, didiamkan, baru fadribuhun. Di sini katakan, fadribuhunna darban ghayra mubarrihin. Pukullah dengan pukulan yang tidak membekas. Di dalam PDF itu saya tidak rinci tentang cara memukul, Bu. Tapi di sini coba ditulis cara memukul. Habis ini kita praktekkan nanti dengan teman sebelahnya, Bu. Serius ini, Bu, serius. Harus dipraktekkan ini. Sekarang syarat memukul 1 yang disebutkan dalam hadis tadi. Fadribuhunna darban ghayra mubarrihin. Ya, di sini kan disebut pukullah dengan pukulan yang tidak membekas. Syarat 1. Terus yang kedua, kata Nabi SAW, wala tadribil wajah. Janganlah memukul wajah. Tidak boleh memukul wajah. Pernah ada kisah tentang turunnya An-Nisa 34 itu saat seorang sahabat namanya Sa'ad, istrinya Habibah. Saat ketika itu dia mukul istrinya nih, tangan terbuka kayak gini, Bu. Apa istilah kalau tangan terbuka terus tek, apa nih, Bu, istilahnya, Bu? Oke. Dia nampar istrinya. Terus sebelum turun An-Nisa 34, Nabi SAW bilang, kalau begitu kisos. Apa kisos? Nampar dibalas juga dong, sama, imbang. Maka ketika itu bapaknya si perempuan nih, istrinya Habibah nih. Cari Sa'ad ini. Kita selesaikan ini Sa'ad. Kamu nampar putri saya. Rasul bilang balas. Kemudian Sa'ad mau dicari itu sebelum dapat Sa'ad. Turun lagi ayat. Nabi SAW panggil mereka lagi, sini. Gak jadi. Kenapa? Jibril ternyata baru kasih saya wahyu. Beritahukan ini ada wahyu. An-Nisa ayat 34. Nanti akan kita bahas. Ya. Di situ disebutkan nasihat dulu, fa'iduhun. Nasihat dulu, baru kemudian wahjuruhunna fil madaji. Diamkan dia di tempat tidur. Baru kalau tidak mempan lagi yang ketiga, wadribuhun. Pukullah. Jadi memang ada urutan. Maka syarat pertama untuk memukul itu adalah tidak membekas. 1. Terus syarat yang kedua adalah untuk mendidik. Bukan untuk latihan tinju.